mengatakan Ibnu Abbas itu musik yang dimaksudkan, musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Nah, hanya di bagian inilah Ustadz Adi Hidayat menjadi perbincangan para ulama dan sebagian netizen. Dan saat ini memang lagi viral, teman-teman. Kemudian bagaimanakah para ulama menanggapi pernyataan Uwah tentang surah Asy-Syu'ara yang diterjemahkan sebagai surah pemusik? Silahkan teman tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mulia, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih izinkan kita untuk berjumpa kembali. Baru-baru ini ramai sekali yang membicarakan tentang pernyataan Ustadz Adi Hidayat mengenai surah Asy-Syu'ara. Dan pada video kali ini tentunya berbeda pembahasan dengan video sebelumnya, karena insya Allah kita akan membahas atau lebih tepatnya belajar dan mendengar mengenai beberapa perbedaan pendapat ulama kita yang ada di Indonesia ini tentang musik. Dan untuk video ini saya tidak akan lebih jauh untuk memberikan komentar karena terbatasnya ilmu yang saya miliki. Tetapi di akhir video nanti kita juga akan berusaha menyimpulkan mengenai permasalahan tentang pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang entah itu karena tidak sengaja atau bagaimana telah menyebut surah Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik. Baiklah teman-teman, sebentar kita akan dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam kajiannya mengenai hukum musik. Baru nanti insya Allah akan saya putarkan pendapat dari dua orang Ustadz tentang masalah ini. Mengatakan Ibnu Abbas itu musik yang dimaksudkan, musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya, tahukah engkau para pemusik itu umumnya rata-rata di antara mereka banyak menghabiskan waktu, utak-atik turun lembah cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna, cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Nah, begini teman-teman, sebenarnya yang menjadi permasalahan itu bukan ketika Ustadz Adi Hidayat membahas hukum musiknya itu sendiri, melainkan ketika awal video tadi Ustadz Adi Hidayat menyebut surah Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik. Itu saja sih sebenarnya permasalahannya. Dan kemudian apakah sebenarnya surah Asy-Syu'ara itu bisa diartikan surah pemusik atau tidak? Jadi kita akan dengarkan saja keterangan dari Ustadz Mujiman, yang kita tahu bahwa Ustadz Mujiman ini juga seorang ustadz dari organisasi Muhammadiyah. Apakah benar di dalam Al-Quran ada surat para pemusik? Baik, ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang berat untuk saya menjawab. Dan jawaban saya ini tidak saya maksudkan untuk membantah Ustadz Adi Hidayat. Tetapi di sini konteksnya adalah saya punya pandangan yang berbeda. Saya pribadi dalam hal ini tidak menemukan yang menjelaskan bahwasanya maksud dari surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Baik Nabi sendiri tidak menjelaskan sebagai para pemusik, demikian pula para sahabat juga tidak ada yang menjelaskan ini maksudnya adalah para pemusik. Demikian pula para ulama madhab yang 4 juga tidak menyebutkan nama lain dari surat Asy-Syu'ara itu adalah para pemusik. Maka Asy-Syu'ara di sini adalah para penyair. Syair itu tidak sama dengan musik, itu beda. Meskipun ternyata Ustadz Mujiman sendiri berbeda pandangan dengan Ustadz Adi Hidayat, tetapi beliau sangat menghargai sesama ulama di kalangan Muhammadiyah. Dan video yang terakhir ini juga tidak kalah penting untuk kita simak bersama teman-teman, dan merupakan kesimpulan yang akan saya ambil untuk menjaga hati dari berprasangka buruk terhadap para ulama kita. Baik, menanggapi pertanyaan kaitannya dengan ucapan beliau hafizahullah ta'ala yang mengatakan ada surah musik dalam Al-Quran.
Bisa jadi yang dimaksud oleh beliau di situ dengan musik adalah musik dalam pengertian yang umum. Karena ada sebagian ahli yang mendefinisikan bahwa pengertian daripada musik itu adalah alunan nada, baik itu menggunakan vokal ataupun instrumental. Apalagi jika kita buka kitab para ulama, bahasan antara nyanyian dan musik itu digabungkan menjadi satu. Yang selanjutnya kata musik itu sendiri pun di dalam istilah fikih atau dalam bahasa Arab secara umum itu disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebut sima, ghina, lahu, dan istilah musik untuk menyebut alat yang digunakan untuk menyanyi itu datang belakangan. Yang selanjutnya bisa jadi beliau di sini mengalami kekeliruan, sabkul kalam, ketergelinciran. Beliau menyebut dengan surah pemusik, maksudnya adalah surah penyair. Karena setelah saya perhatikan ketika beliau menyampaikan ceramahnya tersebut, beliau kemudian banyak mengulang-ulang dengan istilah penyair, bukan pemusik. Dan masalah hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena setiap orang itu bisa mengalami sabkul kalam atau mengalami kepleset dalam ucapan. Termasuk antum yang menyimak tulisan ataupun video saya, tentu akan menemukan begitu banyak kesalahan yang harus tentunya dikoreksi. Yang selanjutnya dimungkinkan juga beliau mengalami kekeliruan, dan semua orang bisa mengalaminya sealim dan setinggi apapun ilmu dan kuatnya hafalannya. Termasuk beliau, hafidhahullah ta'ala. Jika kita lihat, beliau juga mengalami beberapa kali ketergelinciran ucapan, kesalahan data, dan itu tidak mengurangi kemuliaan dan kedudukan beliau di tengah-tengah umat. Misalnya kekeliruan beliau yang mengatakan bahwa Imam Malik bin Anas itu adalah putra daripada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Padahal faktanya bukan. Anas bin Malik yang menjadi orang tua Imam Malik, orang yang berbeda, tidak sama dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Kemudian ketidaktepatan beliau ketika mengatakan tidak ada dalam kitab hadis tambahan inni wajahtu dalam doa iftitah. Adapun tambahan dengan inni wajahtu itu hanya ada dalam doa menyembelih kurban. Beliau mungkin keliru atau tersilap karena faktanya doa iftitah dengan mencantumkan ini itu ada dalam beberapa kitab-kitab hadis. Hikmahnya Allah memunculkan sebagian kekeliruan para asatidah kita supaya kita tahu sehebat dan setinggi apapun mereka tetaplah manusia yang tidak maksum. Agar kita kemudian tidak sampai terkagum-kagum berlebihan sehingga ketika seorang ulama tergelincir, kesalahannya pun tetap kita ikuti. Dan dalam sejarah kita dapati banyak ulama-ulama kita yang mengalami kekeliruan, ketergelinciran. Kita ambil contoh misalnya kisah yang masyhur Imam Al-Kisai. Siapa yang tidak kenal beliau? Ahli qiraat sekaligus ahli nahwu. Imam Al-Kisai menceritakan sendiri bahwa beliau pernah mengimami sholat yang di belakang beliau kala itu ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau mengatakan, aku mengalami kesalahan yang kesalahan itu bahkan tidak akan dilakukan oleh anak kecil. Aku membaca la'allahum yarji'un dengan bacaan la'allahum yarji'in. Maka selesai sholat, Harun ar-Rasyid tersenyum dan kemudian mengatakan kepada sang imam, wahai imam, bacaan apa itu tadi? Imam Al-Kisai menjawab, ya Amirul Mukminin, qad ya'surul jawad. Wahai Amirul Mukminin, kuda yang paling mahir sekalipun bisa tergelincir. Harun mendengar itu mengatakan, ya benar kalau demikian. Di sini kita lihat bagaimana adab Harun ar-Rasyid ketika melihat kesalahan sang imam, beliau tidak langsung menyalahkannya, tetapi beliau bertanya, siapa tahu ada qiraah lain yang membolehkan membaca seperti itu. Lihat, kita belajar dari tokoh-tokoh terdahulu, ketika ada ketergelinciran, kekeliruan seorang ulama, cara menegurnya pun elegan, dengan cara yang sopan. Teman-teman sekalian, silakan mengkoreksi kesalahan siapapun, tetapi pastikan sampaikan dengan kalimat-kalimat yang mulia. Jangan sampai kemudian keluar caci maki dan hinaan. Kesalahan itu hal yang biasa. Saling mengingatkan, itu hal yang seharusnya. Adapun caci maki atas nama koreksi, itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Esensi yang hendak beliau sampaikan adalah tentang hukum musik yang memang diperbeda pendapatkan oleh para ulama. Apabila kita kembalikan kepada ilmu para ulama, khususnya para ulama madhab, mereka umumnya melarang penggunaan musik. Meskipun kita dapatkan dari sebagian ulama-ulama klasik terdahulu dan kemudian sebagian besar ulama kontemporer hari ini, itu ada yang membolehkan penggunaan musik yang tidak ada unsur kahroman di dalam. Nah, teman-teman, kesimpulannya dapat kita gabungkan antara pendapat Ustadz Mujiman dan pendapat Ustadz yang ada pada video ketiga tadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika memang sebenarnya surah Asy-Syu'ara tidak dapat diartikan sebagai surah musik, surah pemusik, atau surah yang menerangkan tentang musik, maka tetap mari kita berhusnudzon terhadap Ustadz Adi Hidayat bahwa mungkin saja Ustadz Adi Hidayat di dalam penyampaiannya itu sabkul kalam atau salah ucap tanpa beliau sadari sendiri. Ini semua adalah kesimpulan saya, teman-teman. Jika Anda punya kesimpulan yang lain yang lebih pas, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa bahwa kita ini bersaudara seiman, seislam hingga akhir insya Allah. Maka jangan ada caci, saling merendahkan, jaga lisan, jaga hati agar mendapat ridho ilahi. Terima kasih buat sahabatku semuanya yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata di dalam saya menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.